3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita kelompok 2 akan membahas unit 8 penyesuaian diri remaja bersama saya Santi Sri Herlina, Saski Haira Zahwa, Sepia Putri Apriliani, Syakila Arzaki Fiandi, dan Syifa Syafira. Yang akan menjelaskan pertama yaitu Syifa Syafira, waktunya dipersilahkan. Oke, yang pertama ada konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Makna akhir dari hasil pendidikan seorang individu terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan pada tuntutan masyarakat. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat di sekolah dan di luar sekolah, ia memiliki sejumlah pengetahuan, kecakapan, minat-minat, dan sikap-sikap. Dengan pengalaman-pengalaman itu, ia secara berkesinambungan dibentuk menjadi seorang pribadi seperti apa yang dia miliki sekarang dan menjadi seorang pribadi tertentu di masa mendatang. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang salah. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dan juga semua dorongan yang memberi peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Penyesuaian diri adalah suatu proses, dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tinjau secara lebih rinci pengertian dan proses penyesuaian diri, karakteristik penyesuaian diri remaja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut. A. Penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan menoleh kesejahteraan jasmania dan rohaniah dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tujuan sosial. B. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas yang berarti menyesuaikan sesuatu dan standar atau prinsip. C. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat atau memenuhi syarat. Penyesuaian dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada situasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Yang kedua, proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidak pernah tercapai. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Sekali lagi, bahwa penyesuaian yang sempurna seperti itu tidak pernah dapat dicapai. Karena itu, penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat, lifelong process, dan manusia terus-menerus berupaya menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. Respon penyesuaian
Respon penyesuaian, baik atau buruk secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Penyesuaian adalah sebagai suatu proses ke arah hubungan yang harmonis antara tuntutan internal dan tuntutan eksternal. Dalam proses penyesuaian diri dapat saja muncul konflik, tekanan, frustasi, dan individu didorong meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Terima kasih. Terima kasih kepada Syifa yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya yaitu Syakila. Dipersilahkan. Tiga, karakteristik penyesuaian diri. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri, karena kadang-kadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Rintangan-rintangan itu mungkin terdapat dalam dirinya atau mungkin di luar dirinya. Dalam hubungannya dengan rintangan-rintangan tersebut, ada individu-individu yang dapat melakukan penyesuaian diri secara positif. Namun ada pula individu-individu yang melakukan penyesuaian diri yang salah. Berikut ini akan ditinjau karakteristik penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang salah. A. Penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan sosial, emosional. 2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. 3. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. 4. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. 5. Mampu belajar. 6. Menghargai pengalaman. 7. Bersikap realistik dan objektif. Selanjutnya, 4. Penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan mencari pengganti. Misalnya gagal menonton di gedung bioskop, dia pindah untuk menonton televisi. 5. Penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri. Dalam hal ini, individu mencoba menggali kemampuan khusus dalam dirinya. Dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri. Misalnya menulis, mengarang. Dari usaha mengarang, ia dapat membantu mengatasi kesulitan dalam keuangan. 6. Penyesuaian dan belajar. Dengan belajar, individu akan banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. Misalnya, seorang guru akan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak belajar tentang berbagai pengetahuan keguruan. 7. Penyesuaian dengan inhibisi dan pengendalian diri. Penyesuaian diri akan lebih berhasil jika disertai dengan kemampuan memilih tindakan yang tepat dan pengendalian diri secara tepat pula. Dalam situasi ini, individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan. Cara inilah yang disebut inhibisi. Di samping itu, individu harus mampu mengendalikan dirinya dalam melakukan tindakannya. 8. Penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan antara lain segi untung dan Next. ia
untuk dapat menghadapi siswa yang merasa konsultasi, diskusi, dan sebagainya. 3. Penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Dalam cara dalam arti kalau menguntungkan diteruskan dan kalau gagal kurang begitu berperan dibandingkan dengan cara eksplorasi. Baik, Terima kasih kepada Syakila yang sudah menjelaskan materi. Selanjutnya yaitu Sepia yang akan menjelaskan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Santi. Next, penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak teratur, emosional, sikap yang realistik, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu 1. Reaksi bertahan atau defense reaction. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Bentuk khusus reaksi ini antara lain rasionalisasi, yaitu bertahan dengan mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakannya. Represi, yaitu berusaha untuk menekan pengalamannya yang dirasakan kurang enak ke alam tidak sadar. Proyeksi, yaitu melemparkan sebab kegagalan dirinya kepada pihak lain untuk mencari alasan yang dapat diterima. Sour grapes atau anggur kecut, yaitu dengan memutarbalikkan kenyataan. Yang kedua, reaksi menyerang atau aggressive reaction. Orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Reaksi-reaksinya tampak dalam tingkah laku selalu membenarkan diri, mau berkuasa dalam setiap situasi, mau memiliki segalanya, bersikap senang mengganggu orang lain, menggertak baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka, menunjukkan menyerang dan merusak, keras kepala dalam perbuatannya, bersikap balas dendam, memperkosa hak orang lain, tindakan yang serampang, dan marah secara sadis. Next. Next. 3. Reaksi melarikan diri atau escape reaction. Dalam reaksi ini, orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Reaksi tampak dalam tingkah laku sebagai berikut. Berfantasi, yaitu memuaskan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan, seolah-olah sudah tercapai. Banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, menjadi pecandu ganja, narkotika, dan regresi, yaitu kembali kepada tingkah laku yang semodel dengan tingkat perkembangan yang lebih awal, misal orang dewasa yang bersikap dan berwatak seperti anak kecil, dan lain-lain. 4. Faktor yang memengaruhi proses penyesuaian diri. Secara keseluruhan, kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu berbagai faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Penentu-penentu itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Kondisi-kondisi fisik, termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Penentu psikologis termasuk di dalamnya pengalaman belajar, pengkondisian, penentu diri atau self-determination, frustasi, dan konflik. Kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. Penentu kultural, termasuk agama. Next.
Kondisi jasmania. Kondisi jasmania seperti pembawaan dan struktur atau konstitusi fisik dan temperamen sebagai disposisi yang diwariskan, aspek perkembangan secara intrinsik berkaitan erat dengan susunan atau konstitusi tubuh. Shackdown mengemukakan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara tipe-tipe bentuk tubuh dan tipe-tipe temperamen. Monsuria 1977. Misalnya, orang yang tergolong ektromorf, yaitu ototnya lemah, tubuhnya rapuh, ditandai dengan sifat-sifat menahan diri, segan dalam aktivitas sosial, pemalu, dan sebagainya. Karena struktur jasmania merupakan kondisi primer bagi tingkah laku, maka dapat diperkirakan bahwa sistem saraf, kelenjar, dan otot merupakan faktor yang penting bagi proses penyesuaian diri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan-gangguan dalam sistem saraf, kelenjar, dan otot dapat menimbulkan gejala-gejala gangguan mental, tingkah laku, dan kepribadian. Dengan demikian, kondisi sistem tubuh yang baik merupakan syarat bagi tercapainya proses penyesuaian diri yang baik. Perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dalam proses perkembangan, respon anak berkembang dari respon yang bersifat instinktif menjadi respon yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman sesuai dengan hukum perkembangan. Tingkat kematangan yang dicapai berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga mencapai pola-pola penyesuaian diri pun berbeda pula secara individual. Dengan kata lain, pola penyesuaian diri akan bervariasi dengan tingkat perkembangan dan kematangan yang dicapainya. Kondisi-kondisi perkembangan mempengaruhi setiap aspek kepribadian seperti emosional, sosial, moral, keagamaan, dan intelektual. Dalam fase tertentu, salah satu aspek mungkin lebih penting daripada kematangan sosial, dan kematangan emosional merupakan yang terpenting dalam menyesuaikan diri. Contohnya adalah banyak orang yang telah mengetahui bahwa menolong itu baik, tetapi banyak yang tidak melakukannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Sepia yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya yaitu Saski. Dipersilahkan untuk melanjutkan. Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Banyak sekali faktor psikologis yang memengaruhi penyesuaian diri. Di antaranya adalah pengalaman, belajar, kebutuhan-kebutuhan determinasi diri, dan frustasi. 1. Pengalaman. Tidak semua pengalaman mempunyai arti bagi penyesuaian diri. Pengalaman-pengalaman tertentu yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri adalah pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman traumatik atau menyusahkan. Kedua, ada belajar. Proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri, karena belajar ini akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian. 3. Determinasi diri. Dalam proses penyesuaian diri, di samping ditentukan oleh faktor-faktor tersebut di atas, orangnya itu sendiri menentukan dirinya. Terdapat faktor kekuatan yang mendorong untuk mencapai suatu yang baik atau buruk, untuk mencapai taraf penyesuaian yang tinggi dan atau merusak diri. Yang keempat ada konflik dan penyesuaian. Tanpa memperhatikan tipe-tipe konflik, mekanisme konflik secara esensial sama, yaitu pertentangan antar notif-notif. Efek konflik pada perilaku akan tergantung sebagian pada sifat konflik itu sendiri. Ada beberapa pandangan bahwa semua konflik bersifat mengganggu atau merugikan. Namun, dalam kenyataan, ada juga seseorang yang mempunyai banyak konflik tanpa hasil-hasil yang merusak atau merugikan. Sebenarnya, beberapa konflik dapat bermanfaat memotivasi seseorang untuk meningkatkan usaha ke arah pencapaian tujuan yang menguntungkan secara sosial. Atau mungkin sebaliknya, ia memecahkan konflik dengan merelakan diri, khususnya lari dalam gejala-gejala neurotis. Next. Lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, sekolah, masyarakat, kultur, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak. A. Pengaruh rumah dan keluarga. Dari sekian banyak faktor yang mengondisikan
penyesuaian diri, faktor rumah dan keluarga merupakan faktor yang sangat penting karena keluarga merupakan satuan kelompok sosial terkecil. Interaksi sosial ini kemudian akan dikembangkan di masyarakat. B. Hubungan orang tua dan anak. Pola hubungan antara orang tua dengan anak akan mempunyai pengaruh terhadap proses penyesuaian diri anak-anak. Beberapa pola hubungan yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri antara lain, 1. Menerima atau acceptance, yaitu situasi hubungan di mana orang tua menerima anaknya dengan baik. Sikap penerimaan ini dapat menimbulkan suasana hangat dan rasa aman bagi anak. Yang kedua, menghukum dan disiplin yang berlebihan. Dalam pola ini, hubungan orang tua dengan anak bersifat keras. Disiplin yang ditanamkan orang tua terlalu kaku dan berlebihan, sehingga dapat menimbulkan suasana psikologis yang kurang menguntungkan bagi anak. 3. Memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. Perlindungan dan pemanjaan secara berlebihan dapat menimbulkan perasaan tidak aman, cemburu, rendah diri, canggung, dan gejala-gejala salah sesuai lainnya. 4. Penolakan, yaitu pola hubungan di mana orang tua menolak kehadiran anaknya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penolakan orang tua terhadap anaknya dapat menimbulkan hambatan dalam penyesuaian diri. C. Hubungan saudara. Suasana hubungan saudara yang penuh persahabatan, kooperatif, saling menghormati, penuh kasih sayang, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya penyesuaian yang lebih baik. Sebaliknya, suasana permusuhan, perselisihan, iri hati, kebencian, dan sebagainya dapat menimbulkan kesulitan dan kegagalan penyesuaian diri. Next. D. Masyarakat. Keadaan lingkungan masyarakat di mana individu berada merupakan kondisi yang menentukan proses-proses dan pola-pola penyesuaian diri. Kondisi tadi menunjukkan banyak gejala tingkah laku salah sesuai bersumber dari keadaan masyarakat. Pergaulan yang salah di kalangan remaja dapat mempengaruhi pola-pola penyesuaian dirinya. E. Sekolah. Sekolah mempunyai peranan sebagai media untuk mempengaruhi kehidupan intelektual sosial dan moral bagi para siswa. Suasana sekolah yang baik, sosial maupun psikologis, menentukan proses dan pola penyesuaian diri. Di samping itu, hasil pendidikan yang diterima anak di sekolah akan merupakan bekal bagi proses penyesuaian diri masyarakat. Selanjutnya ada kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri anak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bertahap dipengaruhi oleh faktor-faktor kultur dan agama. Lingkungan kultural di mana individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Contoh, tata cara kehidupan di sekolah, di masjid, gereja, dan sebagainya akan mempengaruhi bagaimana anak menempatkan diri dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Agama juga memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya. Agama juga memberikan suasana damai dan tenang bagi anak. Agama merupakan sumber nilai kepercayaan dan pola-pola tingkah laku yang akan memberikan tuntunan bagi arti, tujuan, dan kestabilan hidup manusia. Kehidupan yang efektif menuntut adanya tuntunan hidup yang mutlak. Sembahyang dan berdoa merupakan medium dalam agama untuk menuju ke arah kehidupan yang berarti. Agama memegang peranan penting sebagai penentu dalam proses penyesuaian diri. Terima kasih. Terima kasih kepada Saski. Selanjutnya yang akan menjelaskan adalah saya sendiri. B. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Di antara persoalan terpentingnya yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua, suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Contoh, sikap orang tua yang menolak
Penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, penolakan mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal, di mana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab mereka tidak menghendaki kehadirannya. Menurut Baldwin, yang dikutip oleh Zakiyah Darajat 1983, bapak yang menolak anaknya berusaha menundukkan anaknya dengan kaidah-kaidah kekerasan. Karena itu ia mengambil ukuran kekerasan, kekejaman tanpa alasan nyata. Jenis kedua dari penolakan adalah dalam bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan anaknya. Contoh, orang tua memberi tugas kepada anaknya berbarengan dengan rencana anaknya untuk pergi menonton bersama dengan sejawatnya. Sikap orang tua yang otoriter, yaitu memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. Biasanya remaja berusaha untuk menentang kekuasaan orang tua, dan gilirannya ia akan cenderung otoriter terhadap teman-temannya dan cenderung menentang otoritas yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluarga seperti kekerasan keluarga. Banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup dalam rumah tangga yang retak mengalami masalah emosi. Tampak padanya ada kecenderungan yang besar suka menyendiri, serta kurangnya kepekaan terhadap penerimaan sosial. Berbeda perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan akan mempengaruhi hubungan antara mereka sehingga menimbulkan rasa iri hati dalam jiwa anak perempuan terhadap saudaranya yang laki-laki. Penyesuaian diri remaja dengan sekolah, persoalan-persoalan umum yang seringkali dihadapi remaja antara lain memilih sekolah, serta permasalahan yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Next. C. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran, juga fungsi pendidikan atau transformasi norma. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah adalah: pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah atau at home bagi anak didik, baik secara sosial, fisik, maupun akademis. Kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Kelima, menggunakan produk evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Keenam, ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Ketujuh, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid. Kedelapan, teladan dari para guru dalam segala pendidikan. Kesembilan, kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. 11, situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik pada murid maupun guru. Ke-12, hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat. Karena di sekolah guru merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya, maka dituntut sifat-sifat guru yang efektif, yaitu sebagai berikut. Menurut Ryan dalam
Gerritsen 1956. Memberi kesempatan atau alert, tampak antusias dan berminat dalam aktivitas siswa dan kelas, rumah, atau cheerful, dan mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau atau terganggu, dan teratur tindakannya. Sering kelakar, mempunyai humor, mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahannya sendiri, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa, serta mengajukan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswanya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.